Halo teman baca, kembali lagi di Senior Behind Book, senior yang membahas proses kreatif di balik sebuah buku. Kembali lagi teman baca dengan aku Fatwa, editor Gradient Media Tama yang saat ini membawa penulis Gradient lainnya yang kalau yang penulis sekarang tuh kita jemput jauh-jauh dari ibu kota negara kita yang baru, dari IKN. Oke, sama-sama langsung kita panggilkan aja Mas Iza Mahendra. Halo, apa kabar teman-teman Gradient Media Tama atau pembaca-pembacaku? Balik lagi bareng aku, ini podcast kedua. Aku Iza Mahendra kalau kalian lupa, dan akhirnya aku podcast lagi di sini. Dari kejauhan datang lagi kembali ke sini. Betul banget, dan sekarang ngebawa buku kedua. Iya, sekarang bawa buku kedua. Mas Iza nih, cuman masih satu topik yang berkelanjutan. Sebenarnya. Cuman kayak topik ini tuh harusnya jadi buku pertama nggak sih? Harusnya dari buku pertama. Karena alurnya tuh kayak mundur ya. Ini prolog sih sebenarnya. Betul. Jadi kalau misalkan teman-teman di buku pertama tuh gimana kalau bukan dia orangnya. Nah, Mas Iza udah nemu orangnya. Bener, kebetulan di bawah juga. Betul. Dan buku kedua ini berjudul apa tuh, Mas Iza? Nah, buku kedua ini berjudul We Need Someone, tapi someone-nya dicoret, jadinya Allah to Talk. Jadi someone Allah to Talk kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian nih para Gen Z kayak suka ngomong kayaknya aku tuh butuh someone to talk deh. Padahal enggak juga ya Mas Iza. Padahal enggak. Mungkin sebenarnya lebih butuh Allah malah. Betul banget. Malah kayak Allah yang selalu ada tuh malah nggak dilihat gitu, malah terus nyari someone yang malah nggak pasti. Nyari manusia mulu. Dan ini menariknya dari buku yang sekarang di di era yang pacaran itu sangat dinormalisasi ya, let's say. Semua orang pacaran. Betul, ya, butterfly era banget tuh orang-orang. Jadi kayak sekarang kalau dulu mungkin pacaran masih dianggap sebagai sebuah, ya maksudnya itu juga larangan dalam agama ya, tapi sekarang tuh malah jadi normalisasi. Jadi kayak orang pacaran tuh oke lah, udah nggak dianggap sebagai sebuah, kalau aku bilang dosa boleh nggak sih? Boleh sih, kan memang dosa ya? Iya betul, tapi ingat kita semua juga sama-sama berproses. Oke. Ke situ beloknya. Biar nggak salah. Biar nggak salah. Oke, Mas Iza, di buku We Need Allah to Talk ini, seperti tadi aku bilang, itu kan kayak mau mendobrak sebuah normalisasi yang ada. Benar. Pertanyaan pertama, kenapa seberani itu menulis buku ini? Tema seperti ini? Betul. Ya karena jujur sih menurutku di zaman sekarang, apalagi ini kan sebenarnya targetnya Gen Z ya, anak-anak muda, mereka itu terlalu menormalisasi hal-hal yang dalam konteks dilarang agama, yaitu pacaran. Betul. Nah, aku mau memukul mereka dengan tema yang berbeda, mau ngasih tahu bahwa pacaran itu salah, kalian jangan mencari sesuatu tuh di manusia aja, tapi Allahnya dilupakan, kayak gitu. Itu sih yang mau ku tampar ke mereka, dan ngasih tahu gimana caranya survive sebenarnya. Tapi kan pastinya ketika Mas Iza dalam perjalanan, let's say dakwah lah ya, dalam perjalanan dakwahnya itu pasti kan nggak mudah ya. Bener banget. Dan kalau Mas Iza ngomong kayak tadi, pasti counternya tuh ya kan kita dalam hidup ini tuh memilih dosa kita, jalan dosa kita sendiri. Bener. Gitu. Nah, kalau dari statement itu biasanya apa yang jadi tanggapan Mas Iza? Kalau biasanya sih aku nanggapin, ada aja yang bilang ini apa sih bukunya tentang kayak gini, kan masing-masing orang punya dosa tuh, betul. Biarlah urus dosa kalian sendiri gitu kan. Betul. Ya aku bilang ya kalau misalnya kita bisa memilih tidak berdosa, kenapa harus memilih dosa? Kayak gitu. Kan aku di sini ngasih tahu caranya biar kalian tidak ke dosa tersebut. Jadi dikasih solusi nih. Jadi jangan protes. Gitu. Jangan protes. Oke. Berarti dalam let's say kampanye menolak pacaran ini. Benar. Hashtag menolak pacaran ya. Hashtag menolak pacaran. Dalam hashtag menolak pacaran ini berarti Mas Iza tuh memang benar-benar dalam real life juga tidak pernah pacaran sama sekali ya? Kalau dibilang tidak pernah, sebenarnya pernah. Kita juga seperti anak muda pada umumnya ya, yang dulu juga bodoh. Cuma lagi-lagi ada proses. Nah, proses itulah yang aku ceritakan di buku ini. Bagaimana aku bisa survive dari hal itu ke pacaran, akhirnya sadar sampai tidak menormalisasikan pacaran lagi. Gitu. Ya proses hijrah, ya kan. Oke, jadi bisa dibilang Mas Iza bahwa Mas Iza tuh menggaungkan campaign ini justru setelah pernah salah. Benar, setelah aku juga pernah mengalami dan aku tidak pingin orang mengalaminya juga. Benar. Ini jadi make sense aja gitu ya. Benar. Karena kan kadang orang tuh menolak untuk digurui. Sangat. Gitu ya. Iya benar. Orang tuh menolak untuk digurui ketika lo kan nggak ngerasain rasanya jadi gue gitu, rasanya butterfly eranya pacaran gitu kan.
Dan di buku Gradien yang kita tuh kan targetnya tuh pembaca pemula, yang mana anak SMP, SMA itu sangat rentan banget gitu dengan pacaran. Sangat rentan banget dengan pacaran. Dan kayaknya kalau misalkan gak pacaran tuh hidupnya rasanya kurang. Rasanya tuh kayak dianggap gak laku kalau di mata anak pelajar. Benar. Dianggap gak laku, dianggap kesepian. Nah, Mas Iza pernah gak mengalami di fase itu? Dibilangi kayak gak laku gitu kan, gak punya pacar ya. Dari ini beberapa tahun ini memang kan gak pacaran lagi. Itu sempat dibilangi malah lebih aneh dari gak laku. Oh ya? Dibilangi kayak menyimpang. Itu suka laki gitu kan. Ya itu adalah kata-kata biasa dari mereka yang menganggap bahwa jomblo itu aneh. Nah itu olok-olokan lah. Makanya di buku ini pun ada aku bahas bahwa kalian jadi jomblo itu nggak aneh. Dengan olokan-olokan kayak gitu ya udah itu prosesnya. Oke, Mas Iza, berarti tadi kan ada anggapan bahwa jomblo tuh dianggapnya sering aneh gitu ya. Berarti kan itu indikasi kalau lingkungan kita tuh senormalisasi ini tuh pacaran. Benar. Jadi kayak yang bener pun dianggap tidak normal gitu. Yang salah malah benar gitu. Dan yang mau aku tanya ini Mas Iza, di era pacaran yang sudah sangat denormalisasi sekarang, itu kan pasti ada beberapa alasan orang juga pacaran ya. Kan tadi aku butuh someone to talk, aku tuh nggak bisa kesepian orangnya, aku tuh pengen punya support system yang itu mungkin nggak bisa dikasih teman sama jenisnya gitu. Benar. Misalkan aku nggak bisa dikasih misal sama teman cewekku karena mungkin teman cewekku juga punya kesibukan lain gitu. Dan pasti Mas Iza pernah ngerasain ini kan. Nah yang mau aku tanyain, gimana caranya Mas Iza menghadapi kesepian ini dan tetap pada track ya? Tetap pada jalan yang lurus ya. Kalau sebenarnya sih kita gila juga sih ngadepi rasa sepi itu. Di pojok kamar nangis gitu kan. Sama siapa nih, ngobrol sama siapa gitu kan, kebingungan. Apalagi aku juga dulu pernah kayak di buku ini aku ceritakan bahwa aku punya teman, tapi temanku tuh malah milih pacarnya. Jadi ya aduh, temanku satu-satunya ninggalin aku, makin kesepian lah aku kan. Gak enak banget rasanya. Nah caranya aku bisa ngatasi rasa yang makin sepi itu adalah ya aku menyadari bahwa tanpa mereka pun ya aku juga tetap hidup. Tanpa adanya orang-orang itu hidupku berjalan seperti biasa. Roda berputar terus, apapun yang terjadi hidup tetap berjalan. Jadi aku realize bahwa ya nggak apa-apa sendirian, nggak apa-apa nggak ada siapapun. Toh ada diriku sendiri, ada bayanganku yang nemenin aku, ada tanganku sendiri yang genggam aku. Aku selalu kayak gitu. Aku menyadari banyak hal bahwa aku sendiri aja tuh udah cukup. Udah I'm enough kayak gitu sih. Jadi nggak apa-apa deh mau sendirian di pojok kamar nangis, nggak apa-apa. Yang penting ya udah orang-orang itu bahagia dengan pacarnya, terserah. Aku dengan diriku aja nggak apa-apa. Nggak boleh egois kan? Benar banget. Tapi berarti yang bisa aku tangkap sebenarnya long before Mas Iza realize kalau ada asistensi Allah yang bisa kita rely on juga, yang bisa kita bersandar ke Allah. Justru Mas Iza waktu itu sempat ya udah nggak apa-apa, aku sendiri aja gitu. Sempat di fase se-independen itu gitu ya. Terus kapan nih fase Mas Iza kemudian nyadar kalau oh iya ya sebenarnya aku juga nggak sendiri-sendiri banget, sebenarnya bukan cuma aku sama bayangan aku, tapi ada Allah juga gitu. Nah pada saat itu menariknya aku belum menjadi yang sangat religius ya, aku kayak nggak ada mikir Allah ada di aku apa segala macam. Tapi sudah ada di titik penyadaran itu. Iya, tapi sudah dapat di titik penyadaran yang belum religius. Nah hingga ya kan, hingga pada akhirnya aku waktu itu naik kelas lah, move ke lingkungan yang baru. Akhirnya dapat teman-teman yang alhamdulillah mungkin Allah mendatangkan teman-teman yang lumayan religius pada saat itu. Kayak kamu tuh sendiri mungkin ada yang bilang kayak gini, kamu tuh sendiri mungkin karena Allah selama ini menjagakan kamu. Aku kayak iya ya selama ini ada Allah ya. Aku kayak nggak sadar bahwa aku kan diciptakan sama Allah. Kenapa aku mencari bahagia sama manusia mulu? Nah itu adalah titik balik penyadaranku bahwa oh iya ternyata selama ini ada Allah di situ. Jadi aku langsung kayak mikir yang dulu-dulu aku sedih-sedih tuh ngapain kayak gitu. Itu yang coba aku sampaikan bahwa ya ada Allah sebenarnya gitu sih. Oke, tapi ini yang mungkin menarik, tadi kan Mas Iza merasa bisa tough sendiri, bisa cukup sendiri. Nah itu tuh dalam pandangan agama ya, let's say itu tuh hal yang salah nggak sih? Kayak ketika kita, karena kan let's say misalkan sandwich generation sekarang atau misalkan orang-orang yang seumuran dengan kita sekarang gitu ya, Gen Z,
merasa semuanya wah ada di pundak aku, harus berakhir di aku, biasa kayak gitu kan. Yang padahal mungkin beberapa dari mereka tuh nggak sadar bahwa ada Tuhan yang menguatkan gitu. Entah itu ya kalau kita Islam Allah, entah itu Tuhan mereka gitu. Nah, apakah itu dalam agama merasa kuat sendiri itu merupakan salah? Di Al-Quran tuh ditulis ya, bahwa Allah tuh bilang bahwa aku tidak membebani suatu beban kepada hambanya kecuali sesuai kemampuannya. Nah, Allah tuh memang sudah ngasih kita beban dengan segala porsi yang kita punya gitu. Jadi kalau kita merasa aduh capek, ya memang karena kamu mampu untuk menahan rasa capek itu. Kalau kamu nggak capek atau kamu dikasih senang terus, mungkin Allah tahu kamu nggak mampu untuk menahan rasa capek itu. Jadi dalam agama pun kita memang akan selalu diuji dengan rasa-rasa beban seperti itu, karena Allah tahu kita mampu. Dan untuk aku atau orang-orang jomblo di luar sana, ya Allah tahu kita mampu untuk sendiri dan survive dengan hanya bersama Allah, kayak gitu. Betul, berarti memang sebenarnya Allah yang ngasih itu karena Allah tahu itu kita mampu dan memang Allah juga yang memampukan gitu ya. Benar. Oke. Dan tadi kalau kita tarik balik ke jawaban Mas Iza sebelumnya itu kan ada titik balik di mana Mas Iza menemukan lingkungan yang religius. Benar, alhamdulillah. Yang menurut aku itu privilege banget. Banget sih, banget. Aku sangat merasa gini, di dewasa ini gitu ya, punya temen yang ngingetin sholat itu ternyata seprivilege itu. Iya, jarang banget kan? Betul. Dan itu baru aku sadari ketika aku bertambah lingkungan baru yang majemuk gitu. Kan kalau SMA aku juga cukup religius gitu ya. Dan Mas Iza merasakan nggak privilege itu? Nggak, malah setelah melewati banyak siklus pertemanan baru kayak pertama kali dapat ternyata ini yang selama ini aku cari, kayak gitu. Selama ini yang mereka yang perlu menyadarkan aku, karena aku jujur aku cukup introvert ya. Jadi untuk bergaul itu rada susah. Jadi memang lebih kayak sendiri aja, nggak ada yang ngerangkul. Benar-benar. Kayak gitu. Untungnya Allah ngasih mereka pada saat itu. Privilege banget sih. Privilege banget gitu ya. Dan yang mau aku tanyain Mas, seberapa berperan sih lingkungan bagi pembentukan diri kita menurut Mas Iza? Dari aku sih ngaruh banget, karena ya pasti kita sering dengar lah kalau misalnya kita berteman sama perokok jadi ngerokok, naruh yang jelek-jelek bakal jadi jelek gitu. Karena walaupun memang diri kita adalah tanggung jawab kita sendiri, tapi lingkungan itu sangat berpengaruh. Karena yang narik kita untuk hal-hal yang lain itu ya teman kita. Kita kadang kan juga kayak capek ya, aku harus ngapain. Teman kadang ngajak, ayo main. Nah itu kan mainnya buruk atau baik tergantung teman kita. Dan juga kalau dalam Islam ya balik lagi, teman kita itu bisa menyelamatkan kita ke surga kalau akhlaknya baik. Itu makanya itu penting banget nyari teman-teman yang baik. Entah dari agama apapun ya, itu harus yang agamanya baik kayak gitu. Berarti bisa jadi salah satu tips nggak Mas? Kalau misalkan misal nih aku gak mau pacaran, terus aku memilah-milah lingkungan yang memang gak pacaran gitu dan cukup religius, itu bisa jadi salah satu tips gak untuk setidaknya kita tuh, aku tuh pengen improve gitu, cuman aku gak tahu caranya karena mungkin dia belum bisa mengendalikan dirinya sendiri dan dia akhirnya memulai dari memilih lingkungan atau mungkin masuk ke komunitas-komunitas yang mendukungnya, itu bisa jadi salah satu tips. Iya, itu sangat caranya sekali karena lagi-lagi mereka yang bakal mendukung hal-hal baik yang kita lakukan, kayak gitu sih. Oke, jadi itu salah satu tips juga untuk teman baca. Jadi sebelum, mungkin kalau misalkan kalian belum bisa mengontrol diri kalian, kontrol lingkungan kalian. Bener banget. Nah, tapi biasanya itu menimbulkan masalah baru nih Mas Iza, karena kan ada anggapan bahwa kita tuh nggak boleh memilih dalam berteman gitu. Gimana Mas Iza menanggapi itu? Kalau menurutku kayak gitu sih, itu adalah opini yang sangat buruk ya. Maksudnya kenapa buruk? Ya kita hidup memang harus memilih. Kita ngelangkah aja harus memilih kanan atau kiri kan. Betul. Masa milih teman, apalagi yang untuk menjalani hidup nggak dipilih, nanti arah kita berantakan. Kalau misalnya ada tuh kadang yang bilang kayak, kalau kamu terlalu milih-milih nanti orang-orang ngejauhin kamu. Ya itu memang resikonya. Untuk menjadi hal yang baik ya memang harus dipilih orang-orang baik aja. Kalau kalian tetap berteman sama yang buruk ya nggak bakal bisa baik. Itu adalah konsekuensi. Ya pertaruhan. Betul. Bahwa untuk jadi baik memang harus mengorbankan yang lain, kayak gitu. Oke, itu menarik banget sih soal konsekuensi, karena orang tuh beranggapannya bahwa jalan menuju baik tuh jalan yang adem gitu, jalan yang lapang, padahal enggak ya. Kalau mau jadi baik tuh ada ujiannya pasti. Betul. Sejauh ini seberat itukah ujiannya?
Berat banget sih. Berat banget ya? Aku jujur temanku tuh pada hilangan ya, hilangan ya, tapi akhirnya diganti satu-satu yang baik. Tapi memang awalnya memang struggle banget, kayak sedih, nggak ada yang mau berteman sama aku nih. Tapi ya udah, ada aku dan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Wow, subhanallah, we need Allah to talk. Bener. Oke, aku akan ke topik bukunya nih Mas Iza. Aku mau nanya, bukunya ini dibagi dalam berapa bab? Ada 4 bab. Oke, boleh ceritain tiap babnya atau menceritakan apa aja? Boleh aku buka? Boleh ya? Pasti lupa. Jadi di buku ini tuh kebetulan alhamdulillah ada 4 bab. Dan dibagi menjadi, ada sekitar masing-masing bab itu ada 4 bab. Ada 4 subbab. Ya. Chapter pertama itu menjelaskan bahwa kita jomblo itu nggak apa-apa kok. Jadi aku ngevalidasi kalian di situ bahwa ya kalian jomblo nggak apa-apa, nggak usah pedulikan orang lain. Untuk di bab 2-nya, chapter 2-nya itu aku menjelaskan bahwa kayak jatuh cinta itu sebenarnya banyak sakitnya. Jadi kalian bahagia itu nggak perlu dengan tanda kutip jatuh cinta. Kalian bisa nyari bahagia lain, entah dengan hobi kalian, entah kalian mau ngapain. Nggak harus dengan pacar-pacaran. Betul. Tuh. Untuk bab 3-nya itu aku ngevalidasi bahwa ya udah hidup itu dinikmatin aja, nggak perlu dengan romansa anak muda, hanya perlu kalian syukuri dan kalian nikmati. Di bab terakhir, bab penutup itu, di balik kejombloan kita yang sangat lama yang kita dijagakan oleh Allah itu nanti bakal ada hadiah dari Allah, yaitu jodoh terbaik yang sama-sama menjaga. Jadi kalian menjaga diri kalian, jodoh kalian itu juga yang terjaga. Nah, itu adalah suatu pertemuan yang paling indah dari Allah nanti. Betul banget. Yang gitu. Karena kadang juga ya makanya disebut kenapa jodoh itu cerminan ya. Bener banget. Jadi kalau kalian mau jodoh yang terjaga, kalian juga harus menjaga. Oke, tadi dari 4 bab ya berarti. 4 bab dan kurang lebih ada 4 subbab. Paling susah nulis yang mana? Kalau paling susah itu nulis di bab 1 dan bab 2 sih sebenarnya. Kenapa? Karena mulai. Iya, itu karena kita harus nge-recall hal-hal tidak menyenangkan kan. Kita nge-recall kejombloan. Kayak posisinya tuh ini udah nggak di fase itu lagi, terus harus kayak merenung jomblo. Jadi nulisnya rada susah. Aku harus menyusun gimana caranya aku mengemas kejombloan itu biar tetap hangat buat mereka, buat pembaca aku. Jadi merasa dipeluk. Benar. Nggak merasa kayak sedih kayak gitu. Itu sih yang lumayan susah menurutku. Iya sih, karena aku sangat merasa di buku ini tuh storytellingnya tuh sangat lengkap. Oke. Aku sangat suka alurnya tuh, bahkan ini aku as editor ya. Aku as the eye of editor tuh aku merasa bahkan gak ada plot hole pas udah aku baca. Aku nggak tahu usaha Dila ya dalam mungkin sempat brainstorming dengan Mas Iza gimana. Cuman pas udah di aku tuh aku merasa ini udah lengkap banget, dan bahkan Mas Iza benar-benar memposisikan diri di masa itu. Benar. Dengan mindset yang itu. Iya. Gitu kan. Kadang ada beberapa orang yang dia nge-recall masa lalu tapi dengan mindsetnya yang sekarang. Iya, jadi dia nggak mundur ke belakang. Betul. Ke dirinya dia kan. Ya. Aku ngelakukan itu dan itu lumayan nih, ngerasa energi banget. Aku menarik banget yang bab terakhir yang jodoh baik apa? Di balik jomblo akan ada jodoh yang terbit. Akan ada jodoh yang menanti. Oke. Tapi kan sering ada anggapan gini Mas Iza, kalau misal kayak kita jomblo terus gimana cara dapet jodohnya gitu. Terus kayak mungkin batasan-batasan, ya let's say biasanya kalau misalkan dalam pandangan agama lebih menganjurkan ta'aruf kan. Iya benar. Nah itu tuh bisa dijelasin nggak Mas Iza secara singkat gimana caranya ta'aruf, terus batasan-batasan dalam ta'aruf tuh gimana sih? Mungkin ini lebih ke buku kedua ya sebenarnya. Buku pertama. Buku pertama. Ya bisa dijelasin lagi mungkin ke teman-teman baca di sini. Mungkin kalau misalnya kalian ngerasa selama ini kok jomblo mulu ya, sebenarnya tuh itu antara memang kalian belum siap atau Allah menunggu kalian di waktu yang tepat nanti. Jadi kalian jangan terlalu depres dengan diri kalian yang kenapa sih kok belum sekarang gitu kan. Mana tahu nanti kalian dijemputnya dengan cara yang baik. Nah, menjawab yang cara ta'aruf yang baik secara singkat aja sebenarnya ya yang membedakan ta'aruf dengan pacaran itu adalah aktivitasnya. Jadi kalau misalnya kalau yang pacaran itu kan ada yang kayak misalnya jalan, bergandengan, berpelukan gitu-gitu kan, padahal ya belum sah secara agama. Nah, kalau ta'aruf yang kujelaskan pun ada di buku pertamaku itu ya
perkenalan, halo Mbak, ayo nikah, kayak gitu kan. Terus misalnya Mbak Fatwa nerima, yaudah kita habis itu perkenalan keluarga, habis itu menikah. Jadi patokan kita itu menerimanya adalah yakin sama Allah bahwa oh mungkin selama penantianku ini, nah ini nih dia datang kayak gitu. Jadi kita juga diwajibkan jangan terlalu pemilih sebenarnya, jangan terlalu picky karena siapa tahu ternyata memang dia jodohnya. Nah kalau tiba-tiba ada yang udah datang seperti itu ke kalian, sholat istiqoroh, lalu mantapkan hati. Kalau udah mantap ya udah terima. Caranya yakin sama Allah gitu aja, sesingkat itu dan sepadat itu sebenarnya. Nggak usah perlu kalian 10 tahun pacaran, 5 tahun kayak cicilan motor aja. Nikah enggak gitu. Kalau itu kayak kalau KPR udah lunas udah dapat 2 gitu. Oke. Sebenarnya aku juga cukup tertampar ya karena dia juga sepertinya menjalani. Betul, karena aku juga menjalani. Karena memang benar dari fenomena yang ada tuh kadang 10 tahun pacaran atau berapa tahun pacaran juga tidak menjamin menikah. Jaga jodoh orang. Betul, tapi malah jaga jodoh orang gitu. Tapi yang aku kemarin sempat lihat juga di media sosial Mas Iza tuh, sempat ada fase penukaran CV atau apa. Nah, itu tuh apa? Sebelum pertemuan orang tua kah? Jadi itu aku mengajukan menikah. Terus dia mau, akhirnya, nah cara kita tahu dianya itu bagaimana adalah dengan CV. Kalau misalnya orang pacaran kan PDKT tuh kayak aku gini. Kalau ta'aruf itu kayak CV mau kerja gitu loh. Kita kasih, nanti dia baca. Kalau dia balas, berarti kita diterima. Kayak gitu. Jadi di dalam CV itu kita menjelaskan aku begini, keluarga aku begini, sifatku begini, secara gamblang. Aku aja sampai nyebutkan gajiku segini, aku sudah siap ini, kayak gitu-gitu. Pokoknya semuanya dibuka. Jadi tidak ada yang ditutupi. Nah, kita tahu apakah itu benar atau enggak, lagi-lagi balik kita yakin ini karena Allah aja. Gitu. Dan masa ta'aruf ini tuh ada maksimal waktunya nggak sih, Mas Iza? Kalau dalam anjuran Islam itu tidak lebih dari 3 bulan sebenarnya. Karena kalau lebih dari 3 bulan itu katanya syaitan bisa masuk. Nanti kayak jadinya ragu kah atau ada orang lain kayak gitu. Tapi lagi-lagi balik gimana diri kita saling menjaga aja sih. Betul. Itu kan anjuran aja. Aku pun waktu itu lebih dari 3 bulan, tapi alhamdulillah berhasil. Karena tadi balik lagi ke menjaga. Karena kita menikah itu bukan hal yang sederhana juga ya Mas Iza. Banyak yang bisa disiapkan. Jadi toh kalau misal lebih dari 3 bulan ya nggak apa-apa asal bisa menjaganya gitu. Benar. Oke, Mas Iza, mungkin aku akan narik balik nih karena tadi aku merasa konfliknya belum aku gali dalam lagi. Maksudnya karena aku percaya banget dibanding mengalami hadiahnya yang sekarang gitu ya, sudah dapat jodoh dan lain sebagainya, yaitu hal yang mudah gitu, bahkan itu hal yang menyenangkan. Tapi kan pasti mengalami fase kesepiannya, itu struggle berat banget. Dan yang mau aku tanyain, pernah di titik serendah apa sih dalam menjaga diri itu, dalam memantapkan hati untuk nggak pacaran? Pas kesepian itu struggle yang paling kurasakan tuh kayak apa aku kembali menjadi sosok yang jahat lagi ya, maksudnya yang main dengan jadi cowok yang brengsek lah misalnya kayak gitu. Karena lagi-lagi kita cowok, mungkin sebagian orang juga relate bahwa menjadi orang jahat itu lebih menyenangkan ya daripada menjadi orang baik. Aku tuh sampai kayak aduh aku tuh harus ngapain lagi, harus berbuat apa lagi. Sampai sebingung itu, sampai kadang kalau misalnya sepi banget yang bisa aku lakukan ya ke kamar emak aku curhat bahwa aku capek, kok aku gini terus ya, aku sampai bilang kayak gitu, kok gini terus, kapan nikahnya, konteksnya waktu itu udah kapan deh nikahnya, kayak gitu-gitu. Tapi lagi-lagi itu hanya kelelahan sesaat. Aku tahu diriku tuh kuat, cuma sometimes ada sisi lemahnya sebagai manusia. Dan ya akhirnya ujung-ujungnya pun berhasil bertahan karena dari awal niatku sangat kuat. Gitu. Yang paling penting kita niat aja sih. Niatnya yang kuat itu ya. Niatnya dengan bismillah, semua itu bismillah gitu. Betul. Oke, dan tadi kan ada cerita Mas Iza akhirnya waktu pas di sisi terendah akhirnya nggak mau denial juga mungkin ya, nggak mau menyangkal, tetap diekspresikan rasa lelahnya, tapi mungkin justru ke ibu.
Kayaknya kalau cerita ke temen mungkin lebih dihasut mereka ya. malah ngasut, udah nggak apa-apa balik aja, Pacaran aja gitu. Itu banyak kok yang mau sama kamu kayak gitu kayak. Mereka nggak dukung, malah kayak mendorong berbuat buruk lagi. Ayo balik aja lagi, pacaran kayak gitu. Padahal ya kita nggak butuh itu. Kita hanya sometimes butuh didengar bahwa kita lagi capek dalam kesendirian ini. Puk-puk aja pundaknya, jangan didorong. Gitu. Nah, alhamdulillah pada saat itu ada ibu yang bisa mendengarkan bahwa ya nggak apa-apa nak, andalan lah ya orang tua kayak gitu. Alhamdulillah banget. Berarti itu tuh bisa balik ke poin kita yang awal tadi, kalau milih lingkungan yang baik juga itu sangat penting. Itu penting banget. Orang-orang kayak gitu nggak usah ditemenin lah, cari yang lain. Betul. Atau ya gini, mungkin yang mau aku tanyain, kan tadi kita juga harus milih lingkungan mana yang baik. Cuma kan kadang untuk meng-cut off lingkungan itu kan susah banget, karena rasanya kita, kalau kita yang cut off, kita yang pelaku gitu. Kita yang jahat ya. Kita yang antagonisnya gitu. Bener-bener. Orang yang di cut off tuh korbannya. Dan pasti itu sangat susah banget, apalagi teman baca misalkan di sini SMP, SMA. Dan aku mau minta tips dari Mas Iza, gimana caranya kita ketika udah di satu titik penyadaran gitu, pengen berubah jadi lebih baik dan harus meng-cut off beberapa lingkungan yang membawa dampak buruk, itu tuh gimana caranya biar kitanya meng-cut off itu tuh dengan tenang gitu. Nah kebetulan ya Mbak Fatwa, aku nih people pleaser banget orangnya. Banget, aku nih gak enakan banget orangnya. Berarti itu kayak musuh pertama itu dirinya. Bener. Dulu pas awal-awal aku mencoba move dan nge-cut orang-orang itu, aku kayak caraku bener nggak ya? Nanti mereka negur aku lagi nggak ya? Kayak gitu. Aku nanti minta tolong ditolongin nggak ya? Kayak gitu kan, pokoknya nggak enak banget gitu. Tapi pada akhirnya aku sadar kayak ya ini emang perlu. Mau selembut apapun atau sekasar apapun aku nge-cut off, ujung-ujungnya ya udah nggak berteman lagi. Jadi mending sekalian aja. Aku tuh akhirnya dapat kayak, ayo dong Ija, jangan jadi kayak gitu lagi. Kita harus tegaan. Untuk apa? Untuk diri kita. Kalau kita people pleaser mulu, mikirin orang mulu, kita nggak bakal bisa jadi lebih baik, nggak bakal bisa move ke depan. Nah itu kayak awal-awal juga aku dimusuhin. Kenapa sih kamu kok nggak ngumpul lagi? Kenapa sih kok nggak negur lagi? Ya udah, nggak urus. Aku kayak gitu. Aku orangnya kayak ya udah. Kalau aku berubah kayak gini, kamu nggak menemanin, ya udah. Aku langsung cabut aja, langsung menghilang. Bahkan beberapa temanku ada yang go unfollow. Oh iya? Iya, kayak yang udah ini menurutku story-nya kah atau IG-nya kah membawa hal-hal yang buruk atau yang berdosa yang kulihat gitu kan. Ku unfollow. Mereka sampai nanya, kok di unfollow? Ya, yang emang kenapa? Aku nggak mau ngeliat IG-mu. Aku sampai kayak gitu. Udah di titik aku tuh galak banget. Mereka mau bertanggapan seperti apa ya udah. Lagi-lagi itu kita lakukan buat diri kita. Betul. Bukan buat orang lain. Kita tuh harus menyelamatkan diri kita dulu, baru kita ngurusin orang lain. Jangan pikirin orang lain mulu deh. Mereka nggak mikirin kamu. Gitu. Berarti ini sangat tips untuk people pleaser, kalau kalian tuh sebenarnya bisa ambil sikap. Harus tegas. Bener, dan kita dapat contoh langsung dari people pleaser ya teman-teman. Jadi itu nggak ada yang nggak mungkin, karena kadang orang people pleaser, overthinkingnya kayak, gue nyakitin dia nggak ya? Padahal mah kadang dia sendiri yang tersakiti gitu ya. Padahal tapi karena itu ketemu people pleaser tuh kayaknya paling nggak bisa kalau ketemu orang yang manipulatif. Iya, nanti seakan-akan kita nih yang salah. Bener. Ya kan? Jadi bisa kok. Jadi kalau misalkan kalian, apakah bisa aku people pleaser kayak ini? Bisa. Ujung-ujungnya mereka juga nggak peduli sama kalian. Benar. Oke, Mas Iza, ini one last question. Pertanyaan terakhir dari aku. Ini kan Mas Iza sudah buku kedua. Alhamdulillah. Dan yang mau aku tanyakan, harapan Mas Iza lewat buku-bukunya tuh apa sih? Dan mungkin suatu saat nih ada harapan tersendiri nggak sih untuk Mas Iza? Maksudnya kan Mas Iza seorang penulis yang bukunya akan abadi, apakah kelak pengennya dikenang sebagai apa sih gitu? Aku tuh paling seneng banget kalau misalnya ada yang nge-DM kayak, Bang, aku habis baca bukumu nih, aku putus sama pacarku. Atau Bang, aku habis baca bukumu nih, aku akhirnya sadar bahwa dosa-dosa yang selama ini aku lakukan itu salah, makasih udah ngevalidasi. Nah, aku tuh pingin dikenal sebagai penulis lewat buku-bukuku. Adalah orang yang menyelamatkan kalian dari hal-hal yang dinormalisasi di zaman sekarang. Tanda kutip ya pacaran ya kalau yang ku bahas kan. Aku pengen menyelamatkan dari kalian dari situ. Jadi kalau kalian ingat aku, oh Iza Mahendra,
ini yang mengingatkan aku jangan pacaran dari buku-bukunya dia. Dan dengan cara aku memeluk hangat kalian. Jadi mungkin memang di bukuku aku nampar sih. Betul. Tapi habis ku gampar, kalian ku peluk. Aku pengen diingat kayak gitu. Betul. Gamparan yang hangat. Jadi tolong banget kalau kalian mikir aku jangan pacaran deh. Nah, ingat Iza Mahendra ya. Aku pengennya gitu sih. Itu bisa. Dan makasih yang udah baca ya. Oke, jadi itu teman-teman pesan Mas Iza bagi pembacanya. Dan yang terakhir ada closing statement untuk senior ini Mas Iza. Mungkin closing statement buat para pembacaku aja ya. Boleh? Khususnya buat para pembacaku, terima kasih udah baca buku pertama dan buku kedua. Dan buku keduaku ini pun aku jamin bakal sangat bagus dan menghangatkan kalian, memeluk kalian. Dan aku pengen ngebuktikan selama aku menulis buku ini dan selama aku hidup bahwa kalian itu nggak perlu pacaran untuk dapat jodoh. Ini ketua sudah ngebuktikan. Ketua sudah membuktikan ya bahwa menikah atau mendapatkan jodoh itu tidak harus dengan pacaran. Hanya cukup dengan istiqomah dan sadar bahwa Allah menjagakan kita dalam kejombloan dan kesendirian hingga nanti mendapatkan hadiah terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Keren banget. Jadi gitu teman baca, dan kan sebenarnya Mas Iza pun di media sosial juga kerap dakwah nih. Tapi aku sangat bisa menjamin untuk teman-teman pembaca yang baru memulai hijrah dengan membaca buku Mas Iza itu sangat akan terbantu, karena dalam media bukunya tuh menurut aku ajakan Mas Iza paling sederhana. Ya banget. Jadi misalkan kayak sesulit topik tidak menormalisasi pacaran, tapi dikemas tuh dalam cerita yang sederhana, dan pasti kalian tuh bisa dapat nilai moral yang ternyata kayak gini caranya. Bener. Kayak gitu. Jadi kalian nggak harus takut. Ya tapi kan hijrah tuh sulit, iya betul. Tapi Mas Iza tuh di sini membantu kalian untuk menyederhanakan jalan-jalan menuju Allah gitu. Mantap. Oke teman baca, sekian siniar episode kali ini dengan Mas Iza. Tentunya kita akan datang dengan siniar berikutnya lagi bersama penulis Gradien Media Tama, tapi aku nggak akan bosan-bosan ingetin kalian untuk jangan beli buku bajakan. Dan kita tuh banyak banget ya Mas Iza campaign untuk tidak membeli buku bajakan ini. Salah satunya nih, kalian bisa beli di toko buku online kayak JDA Bookstore ataupun Bumi Fiksi ataupun Republik Fiksi. Jadi bantulah literasi di Indonesia dengan tidak membeli buku bajakan, teman-teman. Bantulah semua penulis sebenarnya. Bantulah semua penulis untuk berkembang dengan tidak membeli buku bajakan. Karena sakit banget gak sih kalau misalkan ada yang beli buku bajakan terus dipamerin. Di post lagi, bang aku beli bukumu bajakan, itu sakit banget kan. Iya betul. Jadi maksudnya gini, dengan kalian membeli buku asli itu kalian sangat mendukung industri perbukuan di Indonesia, dan marilah dukung industri ini tuh biar bisa lebih baik lagi, lebih masif lagi. Oke, sekian aja ya teman-teman. Aku Fatwa pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan, sampai jumpa di lain kebaikan.